Nah, untuk membentuk persamaannya, Y sama dengan A plus BX. Maka kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya. Nah, ini adalah nanti kita menggunakan persamaan matematis. Kita tentukan dulu sigma Y sama dengan N. N itu adalah banyaknya pengamatan, dikalikan A ditambah B, dikalikan sigma X. Selanjutnya, sigma XY sama dengan A dikalikan sigma X ditambah B kalikan sigma X kuadrat. Nah, ini contohnya untuk metode trend moment. Nah, contohnya PT Pitco itu akan menjual sepeda listrik. Jadi ingin membuat forecast penjualan untuk 5 tahun mendatang. Nah, PT Pitco itu sudah memiliki data-datanya. Nah, ini di masa lalu ya. Di masa lalu kalau kita membuat sekarang berarti ada data yang tersedia terakhir adalah data pada tahun 2021. Jadi dimulai tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, ketika kita diminta untuk menghitung forecast penjualan 5 tahun ke depan, caranya adalah kita susun dulu. Di sini ada tahunnya, kemudian Z-nya adalah penjualan sepeda listriknya per tahun. Jadi kita dimulai dari tahun 17 sampai dengan tahun 2021. Nah, untuk tahun 17, Y-nya adalah 130. Kemudian tahun 2018 itu adalah 145. Tahun 2019 adalah 150. Dan tahun 2020 adalah 165. Tahun 2021 adalah 170. Totalnya atau sigma Y-nya adalah 760. Nah, kita tentukan dulu nilai X-nya. Karena di sini adalah persamaan garis lurus, berarti kita mulai dulu dari angka 0 untuk tahun pertama. Jadi tinggal 0 kita masukkan di tahun 2017. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita jumlahkan, maka di sini akan memperoleh nilai sigma X. Selanjutnya, X ini kita kuadratkan. Jadi 0 kuadratnya adalah 0, 1 itu kuadratnya adalah 1, 2 itu 4, 3 itu 9, 4 itu 16. Nah, dari ini, X kuadrat ini kita jumlahkan, maka kita ketemu sigma X kuadrat adalah 30. Selanjutnya, kita kalikan X dengan Y-nya. Jadi 0 dikali 130 sama dengan 0. 1 dikali 145 sama dengan 145. 2 dikali 150 sama dengan 300. 3 dikali 165 sama dengan 495. 4 dikali 170 sama dengan 680. Nah, kita jumlahkan di sini maka akan ketemu nilai sigma XY. Nah, tinggal kita buat persamaannya. Kita susun persamaan matematisnya. Sigma Y sama dengan N kalikan A ditambah B kalikan sigma X. Maka kita peroleh 760 sama dengan 5, ini karena datanya ada 5, 5A ditambah
10B. Kita ketemu persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan A kalikan sigma X ditambah B kalikan sigma X kuadrat. Nah, kita peroleh persamaan kedua, yaitu 1620 sama dengan 10A ditambah 30B. Dari persamaan ini kita substitusikan ya, kita buat persamaannya. Masih ingat ya pelajaran ini waktu ini pelajaran SMP ya. 760 sama dengan 5A ditambah 10B. 1620 sama dengan 10A ditambah 30B. Nah, kita buat persamaannya. Berarti ini dibuat menjadi 10A. Berarti harus kita kalikan 2. Maka menjadi 1520 sama dengan 10A ditambah 20B. Nah, persamaan kedua tinggal kita pindah. Kemudian berarti kita tinggal mengurangkan. Maka diperoleh nilai min 100 sama dengan min 10B. Jadi B sama dengan 10. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B, maka tinggal kita lakukan substitusi. Nah, kita ambil satu persamaan ini. Boleh yang pertama atau kedua, silahkan diambil. Nah, saya contohkan adalah menggunakan persamaan yang pertama. 760 sama dengan 5A ditambah 10B. 760 sama dengan 5A ditambah 10 kali 10. Maka kita peroleh 660. Ini kan 10 kali 10, 100 kan? Berarti tinggal 760 dikurangi 100. Jadi 660 sama dengan 5A. Maka A adalah 132. Jadi kita memperoleh persamaan trennya Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan 132 ditambah 10X. Nah, sekarang kita sudah memiliki persamaannya, tinggal kita bisa menyusun forecast sesuai dengan soal adalah diminta membuat forecast 5 tahun berikutnya. Nah, ini tinggal X-nya berarti yang tahun ke-6 itu berarti 5 X-nya ya. 2022 berarti Y sama dengan 132 ditambah 10 dikalikan 5. Jadi ketemunya adalah 182. Nah, untuk tahun 2023, Y sama dengan 132 ditambah 10 dikalikan 6. Ketemunya adalah 192. Kemudian untuk tahun 2024, Y sama dengan 132 ditambah 10 dikalikan 7. Jadi ketemunya adalah 202. Untuk tahun 2025, Y sama dengan 132 ditambah 10 dikalikan 8. Temunya adalah 212.
Untuk tahun 2026, Y sama dengan 132 ditambah 10 kali 9 sama dengan 222. Selain metode tadi, ada lagi kita menggunakan metode yang lain, yaitu metode least square. Dalam metode ini, sigma X sama dengan 0. Dalam hal ini, terhadap data itu dilakukan pembagian menjadi 2 kelompok. Nah, kita tinggal melihat apakah yang kita punya itu data pengamatan yang jumlahnya ganjil ataupun data yang jumlahnya benar. Nah, kalau ada yang data kita peroleh itu data dengan jumlah ganjil, maka di tengahnya itu ada nolnya. Jadi kita lakukan atau letakkan angka 0 di tengah data. Jadi kalau datanya 5, berarti untuk tahun ketiga itu adalah 0. Kemudian tahun keempatnya 1, tahun kelimanya adalah 2. Kemudian sebelumnya tahun kedua itu -1, tahun pertama adalah -2. Nah, bedanya kalau data yang kita gunakan itu data genap, maka di sini kita mulai dari 1. Ya, di tengahnya, titik tengahnya kalau genap itu kan pasti titik tengahnya itu di antara 2 angka. Misalnya 6. 6 itu berarti titik tengahnya kalau 5 itu kan di 3. Nah, kalau 6 berarti di situ di angka ke 3 dan ke 4. Nah, di sini kita tinggal melakukan jadi +1, +3, +5. Boleh juga, misalnya kita +1, +2, +3 itu juga boleh. Nah, untuk membentuk persamaan, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini ada perbedaan tadi untuk mencari nilai A dan nilai B. Kalau tadi yang pertama adalah menggunakan persamaan matematis, nah ini sudah menggunakan rumus statistik. Jadi A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Kemudian B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, ini contohnya sama, jadi menggunakan data yang sama. Maka karena di sini jumlahnya adalah 5, berarti di tengahnya, yaitu data ketiga, untuk X-nya kita letakkan angka 0. Kemudian -1 dan -2. Di bawahnya tinggal 1 dan 2. Nah, di sini kalau kita menggunakan least square, intinya nilai X-nya, X total itu harus 0. Kemudian X kita kuadratkan. Jadi -2 kuadratnya 4, 1 itu 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2 itu 4. Tinggal kita jumlahkan, di sini adalah sigma X-nya 10. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan X dengan Y-nya. -2 dikalikan 130 sama dengan -260. -1 kalikan 145 sama dengan -145. Nah, yang data ketiga itu adalah 0, berarti hasilnya selalu 0. Kemudian,
Yang keempat, berarti 1 dikalikan 165 sama dengan 165. Kemudian 2 kalikan 170, ketemunya adalah 340. Nah, kita jumlahkan, nilai X-nya sama dengan 100. Nah, tinggal teman-teman masukkan ke rumusnya. A sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, di sini tinggal kita masukkan A sama dengan 760 dibagi 5. Temunya adalah 152. Kemudian B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi B-nya sama dengan 100 dibagi 10. Ketemunya adalah 10. Jadi kita memperoleh persamaan least square sama dengan Y sama dengan 152 ditambah 10X. Nah, kita tinggal melakukan perhitungan untuk forecast 5 tahun berikutnya. Nah, ini hasilnya yang akan kita peroleh dari least square itu akan sama dengan hasil perhitungan yang kita gunakan rumus trend movement. Jadi teman-teman boleh memilih ketika membuat forecast jualan, boleh memilih menggunakan metode least square ataupun menggunakan trend movement. Hasilnya akan sama. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tahun 2002 karena X-nya kan tadi yang terakhir itu adalah 2. Berarti tinggal dilanjutkan di sini X-nya menjadi 3. Maka kita akan memperoleh nilainya adalah 182. Kemudian di tahun 2023, berarti X-nya menjadi 4. Nah, kita kalikan, maka akan memperoleh nilai 192. Nah, untuk tahun 2024, X-nya adalah menjadi 5. Jadi kita tinggal menunjukkan tadi kan, maka kita akan memperoleh nilai 202. Kemudian di tahun 2025, itu X-nya adalah 6. Nanti kita peroleh nilai adalah 212. Kemudian di tahun 2026, itu X-nya adalah 7. Berarti kita memperoleh nilai 220. Sama ya, hasil yang diperoleh menggunakan dua cara ini.